Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Ani Amuzakiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang belajar teori behavioristik. Pengertian teori behavioristik. Pengertian teori belajar behavioristik. Dalam teori behavioristik, pandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Prinsip teori belajar behavioristik menjelaskan 3 prinsip. Yang pertama, yaitu apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Jadi, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku terhadap siswa tidak dianggap belajar dalam teori ini. Prinsip yang kedua menjelaskan hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamatin. Jadi, hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati dalam teori behavioristik ini. Prinsip yang ketiga ini adanya penguatan atau reinforcements, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon, baik berupa penguatan positif dan juga penguatan negatif. Eksperimen Pavlov pada seekor anjing. Seekor anjing mengeluarkan air liur apabila diperlihatkan makanan. Air liur yang dikeluarkan oleh seekor anjing merupakan suatu stimulus yang diasosiasikan dengan makanan. Pavlov juga menggunakan lonceng terlebih dahulu sebelum memberikan makanan. Dengan sendirinya, air liur pun akan keluar pula. Apabila perbuatan yang demikian dilakukan berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya membunyikan lonceng saja tanpa memberikan makanan, maka air liur seekor anjing akan keluar pula. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus respon atau reaksi mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan pentingnya pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcements atau penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi, dan harus dibiasakan, serta suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi hadiah atau pujian. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holidi akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Ibu Ani Amuzakiyah. Saya akan mempresentasikan tentang implikasi pada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini
mencakup 4 hukum, yaitu sebagai berikut. Pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Kedua, hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Ketiga, hukum efek. Berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematika. Efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia. Efek itu diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Keempat, hukum sikap. Berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sekian yang dapat saya presentasikan, dan seterusnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian, ciri-ciri teori belajar behavioristik. Ciri yang pertama yaitu mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Ciri yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Ciri yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Dan dalam teori behavioristik ini tentunya ada di dalam teori ini ada yang namanya kelebihan, ada juga kekurangannya. Kelebihan teori ini yaitu peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktek yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, dan daya tahan. Kemudian kelebihan yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Kekurangan teori belajar behavioristik yang pertama, membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena di dalam teori belajar behavioristik ini, guru itu menggunakan sistem ceramah. Dalam artian, semua pembelajaran sudah disiapkan
oleh seorang guru. Kemudian kekurangan teori ini yang kedua yaitu pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif. Kekurangan yang ketiga yaitu berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik, seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Kemudian kekurangan teori belajar behavioristik yang terakhir yaitu timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respons. Sekian, terima kasih.